Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di perkuliahan kita Universitas Islam Universitas Sains Indonesia. Semoga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi berada dalam kondisi yang sehat walafiat, dapat menyimak materi dengan baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam rahmatan lil alamin. Kalimat ini sering kita dengar melalui ceramah ataupun kalimat-kalimat diksi ilmiah mengenai tentang Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana sih implementasi, model, dan hal-hal yang masuk di dalamnya itu dapat mewujudkan kondisi kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Pertama, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna Islam rahmatan lil alamin tentu saja kita dasari bahwa ini bermula dari ajaran agama Islam. Bermula dari ajaran agama Islam diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad memiliki julukan sebagai Sayyidul Anbiya. Kemudian ajaran Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah merupakan penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Artinya di mana agama sebelumnya mengajarkan kasih sayang, tentu agama Islam juga mengajarkan rahmatan lil alamin, tidak hanya beberapa kaum saja, seperti itu. Kemudian secara definisi Islam itu artinya adalah keselamatan. Kalau kita mengulik bahasa Arab, view bahasa Arab terkait dengan kata Islam berasal dari aslama yuslimu islaman, berarti selamat, damai, aman, patuh, berserah diri dan taat. Di mana kita sebagai orang yang pasrah sudah otomatis bahwa perintah Allah sudah selayaknya kita jalankan. Apabila memang kita masih belum mampu untuk menjalankan seluruhnya, maka disitulah letak kesungguhan kita sebagai umat manusia dalam menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Allah terkait dengan larangannya. Kemudian, karena kita sebagai umat manusia yang pasrah, sudah seyogyanya kita ini patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan segalanya untuk kita. Kemudian Islam rahmatan lil alamin memiliki 4 macam bentuk belas kasih. Ya, karena rahmat yang kita artikan sebagai kasih sayang, kemudian eh, lil alamin itu sebagai bahasa Arab yang memiliki arti bagi seluruh alam semesta. Memiliki 4 cabang makna, antara lain lemah lembut, kebaikan, menghalau segala sesuatu yang berbahaya, kemudian membantu melewati kesulitan. Karena memang kasih sayang itu meliputi 4 hal ini. Tidak mungkin salah satunya terlepaskan. Sebagaimana Ibnu Asyur menjelaskan bahwa kata rahmah dalam bahasa Arab dibuat untuk menjelaskan makna belas kasih hati dan kasih sayang terhadap makhluk hidup, yang membuat orang yang memiliki sifat tersebut bersikap lemah lembut terhadap orang yang disayangi, berbuat baik kepadanya, menghalau bahaya darinya, dan menolongnya menghadapi berbagai kesulitan. Kemudian tentu bahwa Islam rahmatan lil alamin tidak hanya bisa didefinisikan hanya untuk Islam. Kalau kita merujuk definisi Islam bahwa Islam itu adalah eh, sebagai orang yang membawa keislaman atau membawa dirinya untuk pasrah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, maka seyogyanya taat kepada Allah Sang Pencipta itu tidak hanya dijalankan oleh orang yang beragama Islam. Sebagaimana ia mempercayai Tuhannya, maka dia sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait nasib hidupnya, terkait rencana yang sudah direncanakan, terkait segala hal,
yang memang itu melekat pada dirinya, memang Allah lah yang memberikan keputusan sebaik-baiknya keputusan. Maka Nabi Muhammad pun sudah memberikan hal serupa dengan contoh-contoh yang Rasulullah tuliskan kepada kita. Bahwa memang semua semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah beserta sifatnya Rahman dan Rahim itu menjelaskan bahwa tanpa Allah kita manusia hanyalah makhluk yang tidak bisa merasakan nikmat sekecil yang Allah berikan. Seperti halnya kita dapat melihat dengan jelas dengan megapiksel yang memang lebih dari yang banyak diciptakan oleh para teknologi di dalam teknologi HP dan lain sebagainya. Maka seluruh umat manusia itu sudah pasti harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah letak definisi rahmatan lil alamin yang sesungguhnya. Bentuk rahmah diutusnya Rasulullah memang bahwa Rasulullah itu sangat terperinci akhlaknya yang sering kita baca di dalam kitab hadis bahwa memang Nabi Muhammad ini adalah suri toladan bagi kita. Ya, bagaimana Rasulullah mendakwahkan kepada umat yang lain tidak mengharapkan apa-apa kecuali umat yang didakwahi itu memang berserah diri kepada Allah. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia dari kesyirikan, dari keburukan yang menimpanya. Kemudian eh, rahmah juga melekat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana kisahnya bahwa Nabi Muhammad dilempari oleh penduduk sebuah desa ketika mendakwahkan Islam, dilempari dengan batu, bahkan Rasulullah terluka. Saat Rasulullah berteduh, maka di situ datanglah malaikat untuk menawarkan, bolehkah aku menimpakan gunung kepada mereka, wahai Rasulullah? Jangan. Rasulullah berkata, jangan. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui dan akan terlahir dari daerah tersebut pahlawan Islam. Begitu sabda Rasulullah bahwa memang kasih sayang Rasulullah untuk seluruh umat manusia itu sangat-sangat besar kepada kita. Kemudian dari segi implementasi Islam rahmatan lil alamin, pertama kita dapat melihat dari segi perkataan. Kalau kita mencermati ada 5. Pertama di surat Toha ayat 4 disebut sebagai qaulan layyinan, perkataannya lemah lembut. Kemudian surat An-Nisa yaitu qaulan balighan, perkataan yang sampai kepada orang yang mendengar, bahkan membekas di jiwa, dan memang kalimat tersebut sangat baik, sangat bagus, dan pas untuk hati. Kemudian qaulan maisuran, perkataan yang pantas untuk setiap orang, baik dari jabatan, baik dari kondisi sosial, itu perlu kita implementasikan. Kemudian qaulan kariman, perkataan yang mulia, kemudian qaulan sadidan, perkataan yang benar. Semua itu adalah implementasi Islam rahmatan lil alamin dari segi tutur kata. Bahwa ini sangat penting. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Anzilun nasa mana zilahu." Jika memang ini bukan hadis, teman-teman bisa belisik lagi. Tempatkanlah atau posisikanlah lawan bicara itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Tidak mungkin kita berbicara kepada orang yang lebih tua dengan kalimat-kalimat yang memang sesuai dengan generasi anaknya. Tidak mungkin seorang orang tua memanggil atau berbicara kepada anak dengan bahasa generasi orang tua. Ya. Karena itu nanti bagi anak itu akan sulit untuk memahaminya, dan bagi orang tua itu akan sulit untuk masuk kepada anak karena dirasa orang tua sudah mengingatkan dengan sulit, susah payah, tetapi kok anak tidak bisa mengikuti. Nah, di sini ada bahasa-bahasa yang memang harus
logis kepada anak, masuk kepada pikiran anak. Dengan bahasa yang sering anak-anak terima, kita kontrol, kita beri tahu, beri instruksi yang pas untuk anak-anak. Kemudian tiga model pendekatan Islam rahmatan lil alamin. Pertama ada fiqh ad-dakwah, bagaimana kita mengajak teman-teman kita untuk saling beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang patut untuk disembah. Kemudian ada fiqh al-ahkam, selain mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang sudah baligh. Kalau batasan baligh untuk laki-laki adalah ihtilam atau bermimpi, untuk wanita itu adalah haid, maka saat itu juga sudah dikenakan hukum taklif. Itu hukum yang dimana ibadah yang dilakukan sudah um, wajib tanggungannya untuk ditanggung sendiri, sebagaimana pahala untuk dirinya dan dosa juga untuk dirinya sendiri. Maka secara sadar haruslah diingatkan, kemudian diajak untuk hal-hal yang positif. Kemudian fiqh asiyasa, bagaimana kita menempatkan strategi-strategi dalam peribadatan, kemudian penyampaian dakwah secara baik dan benar, itu perlu sistem atau siasat, manajemen, dan sebagainya untuk bisa masuk ke kondisi yang kita ajak. Kita tidak mungkin menggunakan pendekatan A untuk masyarakat B. Jika memang tidak sesuai, tidak bisa kita paksakan. Maka kondisi fiqh siasa ini sangat diperlukan. Kemudian kita beranjak kepada karakteristik Islam rahmatan lil alamin. Pertama, Islam rahmatan lil alamin ini adalah komprehensif atau menyeluruh dari segala aspeknya, baik politik, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, akhlak, dan lain sebagainya. Islam datang untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Tentu kita sebagai umat Islam haruslah bersyukur kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya tuntunan dan suri tauladan, kita tidak hilang arah. Bagaimana jika umat muslim ada di antaranya yang kehilangan arah? Tentu dia harus kembali kepada asal muasal di mana ia eh, terlahir, kemudian dari mana ia diberikan seluruh kenikmatan, merenungkan diri sendiri, semuanya ini adalah bermuara kembali kepada Allah, maka kepada Allah lah setiap orang haruslah berserah diri. Karena Allah itu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, sebagaimana Quran Surat An-Nahl ayat 89 sudah tertulis. Kemudian tentu tidak ada kekerasan di dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Kemudian mengutamakan perdamaian, tentu bahwa kasih sayang terhadap siapapun tumbuhan, makhluk selain makhluk manusia, atau makhluk zahir, makhluk gaib, kemudian tumbuhan dan lain sebagainya, itu juga mengutamakan perdamaian. Kemudian hukum Islam itu sangatlah praktis ya. Memang jika itu wajib, kita laksanakan. Jika itu haram, kita tinggalkan. Itu juga haruslah kita laksanakan. Tentu semua didasari atas kondisi kita bahwa memang apa yang Allah haramkan untuk kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, itu ada kebaikan di sana. Kemudian persaudaraan, bahwa Islam rahmatan lil alamin juga menjunjung tinggi persaudaraan, bahwa konsep tolong menolong, gotong royong itu sudah seyogyanya ada di dalam hidup kita. Sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, "Madamal abdu fi auni akhihi, wallahu fi auni abdihi, madamal abdu fi auni akhihi." Ya, kurang lebih seperti itu. Bahwa Allah itu bersama hambanya, di mana hamba tersebut masih atau selama hambanya tersebut selalu melakukan tolong menolong. Maka Islam rahmatan lil alamin itu tidak hanya untuk satu identitas saja, satu agama saja. Semua konsep yang berkaitan dengan rahmatan lil alamin itu
adalah milik bersama, atau setiap insan yang hidup di muka bumi ini. Kemudian dengan terwujudnya tolong-menolong, itu akan muncul kemudian saling menghargai. Bahwa setiap orang memiliki kekurangan, maka di saat ada yang memiliki kelebihan, itu haruslah memberikan pertolongan kepada yang kekurangan. Baik, kita tutup dengan pertemuan kali ini. Tidak lupa, saya mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mengisi forum dan kuis sebagai bukti kehadiran. Saya tutup. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.